Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita sudah masuk pada pembahasan berikutnya dari Tahdhib Sirah Ibn Hisham, yaitu tentang kejadian Hudaybiyah. Adapun kejadian Hudaybiyah, asal muasalnya adalah perjalanan Rasulullah SAW dengan kaum muslimin untuk melaksanakan umrah, untuk beribadah, dan memerintahkan seluruh kaum muslimin untuk berangkat, termasuk al-a'rab. Bedakan antara Arab dengan a'rab. Kalau Arab, semua turunan Nabi Ismail alaihissalam disebut Arab, dan Rasulullah SAW termasuk di dalamnya, dari kalangan Arab. Tetapi kalau A'rab adalah orang-orang Badui yang tinggal nomaden. Nomaden tidak punya tempat tinggal tetap, berpindah-pindah dari salah satu padang pasir ke padang pasir yang lain, yang masih ada sedikit pohon-pohon di sana, dari satu lembah ke lembah yang lain. Dan mereka seringkali budayanya kasar, kaku, dan biasanya tidak mengerti peradaban biasanya. Ini Arab. Arab yang sudah masuk Islam disuruh berangkat pula, ternyata mereka semuanya menolak. Atau bukan semuanya, sebagian besar dari kalangan Arab menolak. Sedikit yang mentaati perintah Rasulullah SAW untuk berangkat, karena perhitungan mereka, kalau kita berangkat ke Mekah berarti kita menyerahkan leher-leher kita kepada orang Quraisy. Karena kita sedang bermusuhan, sedang berperang dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Bahkan musuh yang paling besar, yang paling keras adalah musyrikin Quraisy. Kalau kita kaum muslimin mendatangi mereka, berarti kita mau mendatangi mati, menyerahkan leher-leher kita pada mereka. Itu cara berpikirnya A'rab, termasuk cara berpikirnya para munafiqin. Akhirnya berangkatlah Rasulullah SAW hanya dengan 600-an orang atau 700-an orang. Ketika diberitahu oleh Bishr Ibn Sufyan Al-Ka'bi, orang-orang Quraisy sudah mengumpulkan pasukannya dan mereka sudah mempersiapkannya di Tua,
untuk menghadang kalian wahai kaum muslimin. Demikian pula pasukan berkuda mereka yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Mereka sudah siap-siap dan sudah menghadang di jalan Qura' al-Ghamim. Qura' al-Ghamim. Itu semua jalan-jalan masuk ke Mekah. Jalan-jalan masuk ke Mekah. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada kaum muslimin, man rajulun yakhruj bina ala tariqin ghairi tariqihim allati hum biha. Siapa di antara kalian yang bisa keluar untuk mengantarkan kami ke jalan lain selain jalan yang sudah dihadang oleh mereka. yakni jalan yang jangan melalui Dhitwa dan jangan melalui Qura' al-Ghamim. Karena pasukan Quraisy dan pasukan berkuda sudah menghadang di sana. Maka seorang dari sahabat dari kalangan Aslam berkata, "Ana ya Rasulullah." Aku ya Rasulullah yang akan menunjukkan jalannya. Fasalaka bihim tariqan wa'ran ajral. Wa'ran dan ajral hampir sama maknanya. Terjal, sulit didaki, sulit dijalani. Salaka bihim tariqan wa'ran ajral. Maka diajaklah ke satu jalan yang terjal, yang sulit dilalui. Baina syi'ab, di antara celah-celah bukit. Falamma kharaju minhu wa qad syaqqa dzalika 'alal muslimin, ketika keluar dari jalan yang sulit tadi dan sudah memberatkan kaum muslimin, afdau ila ardin sahlah. Mereka berhasil keluar dari jalan yang terjal tadi ke jalan yang mudah. Sudah sampai di jalan yang sahlah, yang datar. Inda munqata'al wadi, yakni di tengah-tengah wadi. Maka Rasulullah SAW berkata kepada manusia, qulu nastaghfirullah wa natubu ilaih. Ucapkanlah oleh kalian, kami meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Ucapkan, aku minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Faqalu dzalik. Maka para sahabat semuanya, pasukan tadi bukan pasukan perang tetapi rombongan umrah, semuanya mengucapkan nastaghfirullah wa natubu ilaih. Faqala, kemudian Nabi bersabda, wallahi innaha lal hittah allati 'uridat 'ala bani Israil. Sungguh demi Allah, inilah hittah yang pernah ditawarkan kepada Bani Israel. Yang pernah ditawarkan, yang diperintahkan kepada Bani Israel, falam yaquluha, tetapi mereka tidak mau mengucapkannya. Masih ingat kisah Bani Israel dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika disuruh untuk masuk ke Mesir, mereka berkata, ya Musa, sesungguhnya di sana ada qauman jabbarin. Ada orang-orang kuat, orang-orang hebat, orang-orang yang begini dan begitu. Kami takut untuk masukinya. Masuklah. Niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang menang. Wa qulu hittatun. Dan ucapkanlah hittah. Kalimat hittah maknanya Allahumma hatt 'anna dunubana. Itu maknanya hittah. Masdar tetapi bermakna fi'il. Masdar tapi maknanya permohonan. Hittah. Dan sangat banyak masdar yang memiliki makna fi'il atau perintah atau harapan. Bahkan seperti kalian mengucapkan dengan kalimat-kalimat ahlan wa sahlan, itu semua masdar. Demikian pula kalimat-kalimat dengan ucapan-ucapan lain, nazali nazali, artinya singgahlah singgahlah. Padahal dia adalah masdar. Ikhwan fillah, maka hittah, ucapkanlah hittah, maknanya ucapkanlah kalimat yang bermakna hat 'anna dunubana. Hat itu menghapuskan. Hittah dihapus. Maka kata Nabi, demi Allah, kalimat ini sama seperti kalimat yang dulu diperintahkan kepada Bani Israel. Qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Ucapkanlah hittah, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Tetapi Bani Israel tidak mau mengucapkan hittah. Wa yaquluna hintah. Mereka mengucapkannya dengan hintah. Bermain-main. Istihza, memperolok-olok, menambah satu huruf dari huruf hittah menjadi hintah. Ditambah huruf nun. Inilah tahrif Yahud. Yuharrifun al-kalima an mawadhi'ihi. Mereka merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya.
Adapun kaum muslimin ketika diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengucapkan hattah, qulu nastaghfirullah wa natubu ilaih. Ucapkanlah kami minta tolong, minta ampun pada Allah dan kami bertaubat kepadanya. Faqalu dzalik. Maka kaum muslimin para sahabat mengucapkan nastaghfirullah wa natubu ilaih. Fa amara Rasulullah SAW an-nasa faqalu isluku dzatal yamin. Maka Nabi pun memerintahkan kepada manusia. Beliau bersabda, usluku dzatal yamin. Laluilah jalan yang kanan. Baina dhahrayil hims. Di antara dua bukit Hims. Fi tariqin tukhrijuhum ala thaniyatil murar. Jalan yang akan mengantarkan mereka keluar menuju Thaniyah al-Murar. Muhbatul Hudaybiyah min asfali Makkah. Yang kemudian turun ke Hudaybiyah. Hudaybiyah itu dataran rendah Makkah. Makkah itu ada istilah Makkah atas, ada Makkah bawah. Maka ini Hudaybiyah di Makkah yang bawah. Min asfali Makkah. Fasalakal jaish dalikat tariq. Maka berangkatlah tentara tadi, atau berangkatlah pasukan tadi, atau lebih tepatnya rombongan umrah tadi, dari jalan tersebut yang disuruh oleh Rasulullah SAW. Falamma ra'at khailu Quraisyin qatarat al-jaish qad khalafu an tariqihim raja'u rafidina ila Quraisy. Adapun tentara Quraisy ketika rombongan kaum muslimin sudah melalui jalan lain, ra'at khailu Quraisyin qatarat al-jaish. Ketika tentara pasukan berkuda Quraisy melihat tentara berbelok arah atau pasukan kaum muslimin berbelok arah. Saya khawatir kalau menyebutkan tentara nanti maknanya pasukan perang. Walaupun disebutnya dalam bahasanya jaish, maknanya tentara. Tapi yang dimaksud adalah rombongan kaum muslimin yang akan umrah. Qad khalafa an tariqihim. Ketika dilihat pasukan kaum muslimin dalam keadaan sudah melalui jalan-jalan lain, bukan jalan masuk ke Mekah, raja'u. Maka pasukan berkuda Quraisy pulang. Raqidina ila Quraisy, mereka kembali bergabung dengan Quraisy di negerinya. Ini kembali ke Mekah. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hatta idza salaka fi thaniyatil murar barakat naqatuhu. Tetapi ketika Rasulullah SAW keluar berangkat melalui jalan yang sudah ditentukan tadi dari Thaniyatul Murar menuju Hudaybiyah, ternyata di Thaniyatul Murar barakat naqatuhu, mendekam untanya Rasulullah SAW. Berhenti dan duduk. Barakat itu duduknya unta, mendekam. Faqalatin nas, maka manusia berkata, khalatin naqah. Khalat an-naqah. An-naqah dengan alif dan lam maksudnya onta tersebut ontanya Rasulullah SAW. Onta Rasulullah SAW sudah mulai mengganggu. Ini mengganggu dalam artian tidak mau jalan. Apa itu namanya bahasanya? Mogok. Kalau mobil mogok. Nah, artinya sebagaimana beberapa hewan-hewan suka begitu. Suka tiba-tiba tidak mau jalan. Tetapi Nabi membantah kalimat khala'at tadi. Ma khala'at wa ma huwa laha bi khuluq. Tidak. Untaku tidak mogok dan untaku tidak memiliki kebiasaan seperti itu. Untaku tidak memiliki kebiasaan seperti itu. Bukan khuluqnya. Ma huwa laha bi khuluqin, maknanya itu bukan kebiasaan akhlaknya untaku. Walakin habasana habisil fil. Tetapi telah dihalangi oleh yang menghalangi tentara bergajah. Kalimat habasani habisil fil atau habasaha habisil fil ini sudah menjadi pepatah. Kalau seorang gagal untuk mendatangi janjinya atau untuk mendatangi sesuatu yang dia sudah bertekad tetapi bukan dari rencananya, maka dia akan berkata habasani habisil fil. Aku tertahan. Ditahan oleh yang menahan pasukan bergajah itu. Allah Subhanahu wa taala. Yani aku bukan tidak mau. Untanya juga bukan tidak mau. Semua menginginkan untuk berangkat, tetapi habasana habisil fil, dihalangi oleh yang pernah menghalangi tentara bergajah.
Tentara bergajah yang begitu hebatnya, begitu kuatnya, nggak bisa melampaui batas yang Allah sudah tentukan. Setiap sampai di batas itu, gajah-gajah tadi berlari kembali ke arah Yaman. Tidak mau ke arah Mekah. Dihalau, dicambuk, tidak bisa. Dan tetap tidak mau. Malah marah gajah-gajah itu. Ketika dihalau ke Mekah, barakat, berhenti. Ketika dihalau ke arah lain, gajah-gajah tadi berlari-lari. Dikatakan harwalah. Harwalah itu berlari-lari gajah itu. Semangat. Tapi ketika diarahkan ke Mekah, berhenti lagi. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Itu takdir dari Allah yang Allah tentukan. Tidak boleh dihalangi oleh Allah Ta'ala. Maka untuk Rasulullah SAW juga terhalang. Dihalangi oleh Allah SWT. Maka dikatakan dengan kalimat habasaha habisul fil an Makkah. Untaku ditahan oleh yang pernah menahan pasukan bergajah dari Mekah. La tad'uni Quraisyun al-yawm ila khuttatin yas'alunani fiha silatul rahm illa a'taituhum iyyaha. Kata beliau alaihi salatu wassalam, la tad'uni Quraisyun al-yawm, tidaklah Quraisy mengajak kita hari ini untuk satu langkah. Meminta kepadaku padanya langkah yang akan membentuk silaturahmi, kecuali pasti akan aku kabulkan. Jadi kalau saja mau mengadakan perjanjian damai atau perjanjian untuk tidak saling mengganggu, maka niscaya akan aku kabulkan. Tsumma qala linnas, kemudian berkata pada manusia, inzilu, singgahlah. Karena sudah ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala untuk tahan. Jangan lanjutkan perjalanan. Tinggal di situ. Inzilu, kata Nabi, singgahlah. Maka semuanya singgah. Qila lahu ya Rasulullah, ma bil wadi ma'un nanzil alaih. Ya Rasulullah, di sini tidak ada air yang kita bisa singgah. Biasanya rombongan kafilah-kafilah ketika dalam perjalanan, kalau mencari tempat persinggahan, mencari tempat yang ada airnya, sehingga memudahkan mereka untuk ini dan itu. Fa akhraja sahman min bani Kinanah. Min kinanatihi fa'atahu rajulan min ashabihi fanazala bihi fi qalib min tilkal qalub. Fagharazahu fi jawfihi fajasa birrawa hatta daraba an-nas anhu bi'atan. Maka Nabi pun mengeluarkan saham, mengeluarkan anak panahnya. Min kinanatihi, kinanah tempat busuk, tempat anak panah, namanya kinanah. Fa'atahu rajulan, kemudian diberikan pada seseorang dari sahabat-sahabatnya. Fanazala bihi fi qalib min tilkal qulab. Kemudian Rasulullah SAW turun mencari qalib dari tempat-tempat tersebut, tempat-tempat rendah di sana. Fagharazahu fi jawfihi, mencari tempat yang rendah, kemudian tancapkan busur panah tadi. Fajasha birrawa, maka tiba-tiba jasha birrawa. Kalimat jasha maknanya irtafa. Ar-rawa al-kathir, muncullah air banyak dari sana. Hatta darman nas anhu bi'afan, sehingga manusia menjadikannya sebagai mabrakal ibil haulal ma. Mereka meletakkan ibil, unta-unta mereka di sekitar air tersebut. Demikian unta-unta juga memiliki keistimewaan khusus yang Allah ciptakan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat bagaimana Allah menciptakan unta atau bagaimana unta diciptakan? Unta itu dijuluki dengan safinatus sahra. Dijuluki dengan safinah as-sahra, perahu padang pasir. Perahu khusus untuk di padang pasir. Karena dia bisa minum sebanyak-banyaknya, dan kemudian dia bisa berjalan sejauh-jauhnya dengan persediaan air yang ada di temboloknya atau di lehernya. Itu unta. Kalau yang lain tidak bisa minum sebanyak itu, dan kemudian habis itu perjalanan tidak bisa jauh. Tetapi unta bisa minum sebanyak-banyaknya, dan dia bisa menempuh padang pasir sekian panasnya, sekian jauhnya. Itu kehebatan unta, sehingga tidak ada kendaraan lain kecuali unta. Qanifidina a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Maka ketika ada air, unta-unta dulu yang suruh minum untuk perbekalannya nanti. Bahkan
Sebagian mereka kalau kehabisan air, mereka masih bisa mengambilnya dari untanya. Disembelih untanya, ada tempat airnya di dalamnya. Nah, untuk diminum oleh mereka. Qalat, dikatakan, mereka meletakkan unta-untanya di pinggir-pinggirnya untuk meminum air tersebut. Falamma tma'anna Rasulullah SAW atahu Budail ibn Warqa al-Khuzai. Ketika sudah tentram Rasulullah SAW, datanglah seorang yang bernama Budail ibn Warqa al-Khuzai. Dengan beberapa orang-orang dari suku Bani Khuza'ah. Fakallamuhu wa sa'aluhu malladhi ja'a bihi. Maka mereka mengajak bicara Rasulullah SAW dan bertanya pada Rasulullah SAW, malladhi ja'a bihi. Pertanyaannya, apa yang membawa engkau datang ke sini? Fa akhbarahum annahu lam yati yuridu harban. Maka Nabi menghabarkan bahwa kami tidak datang untuk perang. Wa innama jaa'a zairan lil bait, tetapi kami datang untuk ziarah ke Baitillahil Haram wa mu'azziman li hurmatihi, untuk memuliakan Ka'bah, untuk mensucikan Ka'bah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan umrah. Tsumma qala lahum nahwan mimma qala li Bishr bin Sufyan. Kemudian Budail ibn Warqa, salah satu dari suku Bani Khuza'ah, menghabarkan mirip dengan kabar yang disampaikan oleh Bishr ibn Sufyan al-Ka'bi. Apa kabarnya yang disampaikan oleh Bishr ibn Ka'ab? Hampir sama. Yang disampaikan oleh Budail ibn Warqa juga sama. Bahwa mereka sudah mempersiapkan pasukannya di Tua, dan juga pasukan berkudanya sudah ada di Qura al-Ghamim, dan seterusnya dan seterusnya. Faraja'u ila Quraisyin. Maka Budail bin Warqa mendapatkan jawaban dari Rasulullah SAW. Mereka datang ke Quraisy, menghabarkan bahwa mereka datang bukan untuk perang. Mereka datang hanya untuk memuliakan Ka'bah, untuk tawaf. Faqalu ya ma'syar Quraisy. Maka mereka berkata, wahai orang-orang Quraisy, innakum tu'ajjiluna ala Muhammad. Inna Muhammad lam ya'ti liqitalin wa innama jaa'a zairan hadzal bait. Wahai orang-orang Quraisy, sungguh kalian itu terburu-buru terhadap Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inna Muhammad lam ya'ti liqitalin. Sesungguhnya dia tidak datang untuk perang. Innama jaa'a zairan hadzal bait. Sesungguhnya dia datang hanya untuk menziarahi Ka'bah. Fattahamuhum wa jabbahuhum wa qalu wa in kana ja'ala li yuridu qitalan fa wallahi la yadkhuluha alaina unwatan abada wa la tuhaddits bidzalika 'anna al-'arab. Maka mereka orang Quraisy menerima berita dari Budail bin Warqa dari Bani Khuza'ah, bukan menerima, tetapi fattahamuhum, malah menuduh yang bukan-bukan. Kamu paling begini, kamu begitu. Ittahamuhum, dan kemudian menggambarkan betapa penakutnya dia, dan kemudian menggambarkan betapa hebatnya dirinya. Ini mana jabbahuhum, menantang. Faqalu, kemudian berkata orang-orang Quraisy itu, walaupun mereka tidak mau perang, walaupun mereka datang bukan untuk perang, la yuridu qitalan, fa wallahi, tetapi demi Allah mereka tidak boleh masuk alaina unwatan abada. Anwatan, memaksa maknanya. Mereka tidak boleh ke sini, tidak boleh masuk ke Mekah ini walaupun memaksa. Wala tuhaddits bidzalika 'anna al-'arab. Jangan sampai orang-orang Arab berkata dengan ucapan-ucapan terhadap kami. Jadi jangan sampai orang Arab mengucapkan ucapan-ucapan yang jelek kepada kami. Orang Quraisy itu penakut, tuh kaum muslimin datang dibiarin aja. Padahal kemarin dalam perang Ahzab demikian. Ternyata sekarang kaum muslimin datang ke Mekah dibiarin. Ini gengsinya orang-orang musyrikin ketika itu. Tidak. Nanti apa kata orang Arab kalau kami biarkan kaum muslimin masuk? Sehingga walaupun tidak mau perang tidak boleh masuk. Wa kanat Khuza'ah aibatan nusх Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan Bani Khuza'ah adalah aibatan nuskhin. Apa aibatan nuskhin? Masih ingat? Nah, sudah pernah lewat kalimat ini. yakni yang pro kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah SAW, memberikan nasihat
atau memberikan ucapan baik, memberikan informasi yang penting dan seterusnya. Ini aibatun nushin. Muslimuha wa musyrikuha. Semua Bani Khuza'ah, yang muslimnya maupun yang musyriknya, semuanya lebih membela muslimin, lebih mendukung kaum muslimin. La yakhuna anhu syai'an kana bi Makkah. Tidak pernah menyembunyikan berita-berita sedikit pun yang ada di Mekah. Semua berita yang di Mekah akan disampaikan kepada kaum muslimin oleh Bani Khuza'ah. Thumma ba'athu ilaihi Mukriz ibn Hafs ibn al-Akhyas. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqbilan qala hadha rajulun ghadir. Kemudian mereka, orang Quraisy, mengutus seorang yang bernama Mikriz ibn Hafs ibn al-Akhyas. Ketika datang dan Rasulullah SAW melihat orang ini mendatangi mereka, Rasulullah mengatakan hadza rajulun ghadir. Ini orang pengkhianat. Falamman taha ila Rasulullah SAW, ketika sampai kepada Rasulullah SAW, wa kallamahu, dan mengajak bicara, qala lahu Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, mimma qala li Budail wa ashabi. Rasulullah mengucapkan seperti ucapan yang diucapkannya kepada Budail ibni Warqa dan sahabat-sahabatnya. Sama seperti yang dijawab atau diucapkan ketika menjawab Bishr ibn al-Ka'bi, Bishr ibn Sufyan al-Ka'bi. Sama. Kami bukan datang untuk perang. Kami cuma mau ziarah. Kami cuma mau tawaf di Ka'bah. Faraja'a ila Quraisy fa akhbarahum bima qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kembalilah Mikriz menemui Quraisy dan menghabarkan berita yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi diucapkan oleh Bani Khuza'ah tidak dipercaya. Fattahamuhum, kemudian dituduh yang bukan-bukan, maka mengutus sendiri orangnya mereka sendiri. Ternyata jawabannya juga sama. Tsumma ba'athu ilaihi al-Hulais ibn Alqamah wa ibn Ziban wa kana yawma idzin sayyidul ahabish. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna hadza min qaumin yata'allahun. Ketika datang utusan yang berikutnya adalah Hulais ibn Alqamah dan Ibnu Zabban, dan mereka hari itu, ini saat itu adalah Sayyidul Ahabis, tokohnya orang-orang Habasyah. Ketika Rasulullah SAW melihat mereka, maka Rasulullah menyatakan inna hadza qaumun aw min qaumin yata'allahun yata'abbadun, maknanya ini yu'azzimun Allah. Adapun yang ini adalah orang yang beribadah kepada Allah, orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, ini masih memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fab'atu al-hadya fi wajhihi hatta yara. Utuslah sembelihan-sembelihan kurban kita di hadapan mereka. Karena mereka ini orang yang masih kenal Allah dan masih beribadah. Kalau yang tadi ghadir, orang yang pengkhianat. Falamma ra'a al-hadya yasilu alaihi min 'urdil wadi bi qalaidihi wa qad akala awbaruhu min tul al-habsi al-mahillah raja'a ila Quraisy wa lam yasil ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'dhaman lima ra'a. Tepat ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun mereka yata'allahun min qaumin yata'abbadun, dari kaum yang masih beribadah pada Allah. Karena orang-orang Quraisy mereka musyrikin, tetapi ada yang mereka sungguh tidak kenal Allah sama sekali dan berkhianat. Ada orang yang masih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala tapi menganggap berhala-berhala tadi bisa menyampaikan. Ini masih bisa diajak bicara orang seperti ini. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk disembelih kurban-kurbannya. Ketika mereka datang, mereka melihat darah mengalir dari korban-korban yang disembelih oleh kaum muslimin dalam rangka ibadah. Maka mereka tidak perlu menemui Rasulullah SAW lagi. Nggak perlu untuk mendatangi Rasulullah SAW, mereka balik. Kenapa? Sudah paham. Tepat seperti yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falamma ra'al hadya yasilu alaihi, ketika melihat korban-korban sudah mengalir dari lembah, fi qalaidihi, dalam keadaan sebagian unta-unta tadi sudah ada ikatan-ikatan khusus. Karena unta untuk kurban itu diberi ikatan khusus, tanda kalau ini kurban.
Maka ketika melihat unta-unta tadi turun ke lembah dalam keadaan sudah diberi tanda bahwa ini unta-unta kurban, qad akala awbarahu min tul habs an mahilli, dalam keadaan unta tadi makan rumputan kering. Awbar itu seperti semak-semak kering yang tidak layak untuk dimakan. Kenapa? Karena laparnya unta-unta tersebut. Karena sudah terlalu lama nunggu di sana, belum disembelih. Yani tulil habsi, karena lamanya tertahan an mahillihi, dari tempat untuk disembelihnya. Raja'a ila Quraisy lam yasil ila Rasulullah SAW. Maka orang-orang tadi tidak sampai kepada Rasulullah SAW, pulang lagi, kembali kepada Quraisy. I'dhaman lima ra'a, karena merasa besar apa yang dia lihat. Betapa jahatnya kita. Ini mereka mau beribadah, membawa unta-untanya untuk kurban, dalam keadaan ditahan-tahan sampai untanya kelaparan. Faqala lahum dalik, maka berkatalah yang seperti itu. Faqalu lahu ijlis, fa innama anta a'rabi la ilma lak. Ketika kembali orang-orang ini kepada Quraisy melaporkan, sungguh kalian begini dan begitu. Mereka akan beribadah dan unta-unta kurban mereka sudah kelaparan. Apa kata Quraisy? Ijlis, duduk kamu. Fa innama anta a'rabi la ilma lak. Sesungguhnya engkau itu A'rabi, Arab gunung. Engkau enggak memiliki ilmu apa-apa, enggak ngerti apa-apa kalian. Faghadiba 'inda dzalik. Maka marahlah tokoh-tokoh Ahabish, tokoh-tokoh orang Habasyah tadi. Ghadiba 'inda dzalik wa qala ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, wallahi ma 'ala hadza halafnakum. Wahai orang-orang Quraisy, sungguh demi Allah, bukan untuk ini kami bergabung dengan kalian. Karena mereka itu halif Quraisy, hulafa Quraisy. Halif adalah suku yang bergabung dengan suku lain. Kalau halif Quraisy berarti suku yang bergabung dengan Quraisy. Maka mereka ini al-Ahabish mengatakan sungguh, wallahi ma 'ala hadza halafnakum, bukan untuk ini kami bergabung bersatu dengan kalian. Wala 'ala hadza aqadnakum, dan bukan untuk ini kami berjanji dengan kalian. Ayusaddu an baitillahi man ja'a mu'azziman lahu. Apakah kita akan menghalangi orang yang mendatangi Ka'bah untuk memuliakannya? Apakah kita akan menjadi orang-orang yang menghalangi orang untuk beribadah? Walladzi nafsul hullaisi biyadihi la tuqillun baina Muhammadin wa baina ma ja'a lahu. Aw la anfiranna bil ahabishi nafrata rajulin wahid. Demi Allah, nafsu Hulais biyadihi, demi yang jiwa Hulais ada di tangannya, hendaklah kalian membiarkan mereka untuk masuk. Biarkan mereka Muhammad dengan apa yang diinginkannya untuk ibadah, atau kami akan gerakkan seluruh Ahabish, seluruh bangsa Habasyah, Ahbash. Nafrata rajulin wahid, aku perintahkan mereka untuk berangkat seluruhnya bersama-sama. Faqalu lahu, maka berkata orang Quraisy, mah itu artinya tunggu. Mah kuffa anna ya Hulais hatta na'khudh li anfusina ma narda bihi. Sebentar, wahai Hulais, tahan dulu. Jangan kamu perintahkan mereka untuk berangkat seluruhnya menyerang kami. Sebentar. Kita akan bicarakan dan kita akan cari apa yang paling diridhoi oleh kita bersama. Rencana Rasulullah SAW berhasil. Ketika melihat yang pertama ghadir, percuma nggak bisa diajak bicara. Ketika yang kedua, ini ahli ibadah, mereka bisa diajak bicara, masih kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka diperintahkan untuk menggiring unta-untanya agar mereka tahu. Diturunkan semuanya ke lembah-lembah. Sehingga ketika mereka menemui Rasulullah SAW, belum sempat bertemu Rasulullah SAW, mereka sudah melihat unta-unta tadi mengalir dari atas bukit turun ke lembah Hudaybiyah. Semuanya sudah diberi tanda bahwa itu adalah unta-unta kurban.
Maka cukup bagi mereka, bagi Ahabis, untuk membuktikan bahwa Rasulullah SAW benar-benar ingin umrah, ingin beribadah kepada Allah, ingin memuliakan Ka'bah, bukan untuk berperang sama sekali. Maka mereka pun menyatakan kepada Quraisy dengan apa yang mereka katakan ketika Quraisy mengejeknya dan mengatakan, "Ijlis, innaka Arabi, duduklah, wahai orang Bedu, orang Arab gunung, Arab kampung, gak ngerti apa-apa, duduk kamu." Maka mereka pun marah dan berkata, "Demi Allah, kami bergabung dengan kalian bukan untuk ini. Kami berjanji dengan kalian bukan untuk ini. Demi Allah, hendaklah kalian biarkan apa yang dimaukan oleh dia dengan apa yang diinginkannya. Atau kalau tidak, kami akan kerahkan seluruh Ahabis untuk menyerang kalian." Maka sampai di sini mulai keder, mulai gentar Quraisy dan menyatakan, "Mah, kufa alaika hada." Tunggu, tahan dulu. Kami akan bicarakan sampai kita mendapatkan keputusan yang diridhoi semua pihak. Tsumma ba'athu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Urwah ibn Mas'ud Ats-Tsaqafi. Kemudian diutus menemui Rasulullah SAW yang lain lagi, yaitu Urwah ibn Mas'ud Ats-Tsaqafi. Fa kharaja hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka datanglah Urwah ibn Mas'ud Ats-Tsaqafi menemui Rasulullah SAW, kemudian duduk di hadapannya. Jalasa baina yadayhi. Tsumma qala, "Ya Muhammad, ajma'ta aw syaban nas, thumma ji'ta bihim ila baydatik litafaddiha bihim. Innaha Quraisyun qad kharajat ma'aha al-'aud al-matafi. Qad labisu juludan numur yu'ahiduna Allah la tadkhulha 'alayhim 'unwatan abadan. Wa aymullah لكأني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا." Wa Abu Bakar As-Siddiq khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Urwah Ibn Mas'ud? Dia berkata, "Ya Muhammad, engkau mengumpulkan manusia-manusia yang tercecer. Yang di sana sini dikumpulkan semuanya. Kemudian kamu bawa dalam jumlahmu, dalam kelompokmu. Litafuddaha bihim, untuk kamu jerumuskan mereka. Ingat, innaha Quraisy, sesungguhnya mereka adalah orang Quraisy." Selalu begitu bahasanya. Bahasa yang mengandung unsur kesombongan. Innaha Quraisy, mereka ini orang Quraisy. Mereka telah keluar dengan membawa udul matafi, dengan membawa unta-unta yang masih menyusui, yang ada anaknya. Sudah kita sebutkan kemarin apa maknanya. Maknanya untuk siap-siap perjalanan panjang. Perjalanan panjang. Karena udhul matafil ada susunya, ada dagingnya, ada airnya, lengkap. Mau perjalanan berapa lama? Qad labisu juludan numur. Mereka sudah memakai kulit-kulit harimau, kulit-kulit macan. Pakaian untuk perang. Yu'ahidun Allah la tadkhulha alaihim anwatan abadan. Dan mereka sudah bersumpah dengan nama Allah bahwa kalian gak akan masuk secara paksa abadan. Gak akan bisa masuk secara paksa abadan. Wa aymullah, sungguh demi Allah, laka'anni bihaulai qad inkashafu anka gadan. Sungguh demi Allah, sepertinya aku melihat mereka akan datang kepada kalian besok. Mengancam. Mengancam dengan nada menasehati atau menasehati yang mengandung ancaman. Allahu a'lam. Sedangkan Abu Bakar ada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qa'idun, dalam keadaan duduk di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka berkatalah Abu Bakar, "Umsus badrul lat. Ananu nankashifu anhu." Kata Abu Bakar, "Umsus badrul lat." Ini ucapan yang sangat kasarnya. Tapi kepada Quraisy, musyrikin, kafirin yang yasudduna an sabilillah, yang menentang jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah pun diam. Perlu diterjemahkan. Umsus badrul lat itu artinya kulu, kemaluannya Lata.
oleh kamu. Anahnu nankashifu anhu, apakah kami akan pergi dari mereka? Ini apakah kami akan takut? Maka utusan tadi terheran-heran. Man hadza? Ya Muhammad, siapa orang ini? Qala hadza Ibnu Abi Quhafah. Ini adalah Ibnu Abi Quhafah. Qala amallahi laula buddun kanat laka indi lakafa'tuka biha. Walakin hadhihi biha. Qal, dia berkata, ama wallahi, ketahuilah demi Allah, laula buddun kanat lak, kalau bukan karena sesuatu yang mesti untukmu, indi, ada pasal sisiku, lakafa'tuka biha, sungguh aku akan selesaikan dia, akan selesaikan kamu. Walakin hadihi biha, tetapi ini untuk itu. Yani aku punya sesuatu yang harus sampaikan pada kamu, dan aku harus kembali. Kalau saja tidak, aku akan lawan dia. Tsumma ja'ala yatanawal lihyata Rasulullah SAW wa huwa yukallim. Kemudian dia bicara dalam keadaan mau memegang jenggot Rasulullah SAW. Wal Mughirah ibn Syu'bah waqifun ala ra'si Rasulullah SAW. Sedangkan Mughirah ibn Syu'bah berdiri di samping Rasulullah SAW. Bil hadid, dengan memegang besi, senjata. Fa ja'ala yaqra' yadahu idza tanawala lihyata Rasulullah SAW. Wa yaqul ukfuf yadak an wajhi Rasulullah SAW. Yang di belakang Abu Bakar duduk dan menjawab dengan keras, sedangkan Mughirah bin Syu'bah di sebelah Rasulullah SAW dalam keadaan berdiri memegang senjatanya. Setiap orang ini mau memegang Rasulullah SAW, mau sok megang jenggot Rasulullah SAW, ditampil dengan senjatanya. Ukfuf yadak, minggir tangan. Begitu ngomong lagi, memegang lagi, tampil lagi tangannya. Ukfuf yadak. La tasil ilaik. Jangan sampai tangan kamu menyentuh wajah Rasulullah SAW. Wa yaqulu Urwah, waihak, celaka kamu. Kata si Urwah ini. Ma faddaka wa aghladak. Betapa kasarnya kamu, betapa kerasnya kamu. Fatabassama Rasulullah SAW. Maka Rasulullah tersenyum. Faqala lahu Urwah, man hadha ya Muhammad? Urwah tanya lagi, siapa ini? Qala hadha ibnu akhika al-Mughirah ibn Syu'bah. Ini adalah anak saudaramu sendiri, Mughirah ibn Syu'bah. Qala ay ghudar wa hal ghasaltu sawataka illa bil ams. Ay ghudar, bukankah baru kamu dimandi kemarin dari kotoranmu? Maksudnya kemarin masih kecil. Kau sekarang sudah kurang ajar. Fakallamahu Rasulullah SAW binahwin mimma kalama bihi ashab. Maka Nabi pun menjawab kurang lebih seperti jawaban-jawaban yang diucapkan oleh Abu Bakar. Kami tidak akan pergi. Enggak akan kalah. Wa akhbarahu annahu lam ya'ti yuridu harban. Bahwa kami datang bukan untuk perang. Faqama min indi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qad ra'a ma yasna bi ashab. Maka pergilah Urwah mendapatkan jawaban Rasulullah SAW dari sisi beliau alaihi salatu wassalam, dan plus qad ra'a ma yasna bihi ashabuhu, melihat apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar dan Mughirah dan lain-lainnya. La yatawadda illa btadaru wudu'ahu, melihat bagaimana ketika Rasulullah wudu, airnya jadi rebutan para sahabat. Mereka berebut mengambil sisa airnya Rasulullah SAW. Wala yabsuq busaqan, dan tidak meludah kecuali mereka berebut ludahnya Rasulullah SAW. Wala yasqut min sya'rihi syai'un illa akhaduh, tidaklah jatuh sehelai rambut Rasulullah SAW kecuali mereka berebut mengambilnya. Ini semua dilihat oleh Urwah dan diceritakan kepada orang-orang Quraisy. Faraja ila Quraisy, maka Urwah kembali ke orang-orang Quraisy kemudian berkata, ya ma'asyara Quraisy, inni qad ji'tu Kisra fi mulki. Wahai orang Quraisy, aku sudah pernah mendatangi Kisra, kerajaan Kisra, di kerajaannya. Wa Kaisar fi mulki, dan aku pernah mendatangi Kaisar di kerajaannya. Wan Najashi fi mulki, dan aku pernah mendatangi Najasyi dengan kerajaannya. Wa inni wallahi ma ra'aitu malikan fi qaumin qab mithla Muhammadin fi ashabi. Tetapi aku tidak pernah melihat seorang raja pun dari semua raja-raja itu
yang seperti Muhammad di depan kawan-kawannya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. yakni dimuliakan betul Rasulullah SAW oleh para sahabatnya. Tidak berwudu kecuali mereka berebut airnya. Tidak meludah kecuali mereka berebut ludah Rasulullah SAW. Tidak jatuh selai rambut pun kecuali mereka berebut untuk mengambilnya. Dan ketika dia memegang jenggotnya, tidak ada yang mengizinkan untuk memegang jenggot Rasulullah SAW. Dan jawaban mereka semuanya keras, tegas kepada orang kafir. Kata Urwah, sungguh aku pernah mendatangi Raja Kisra, Raja Kaisar, Raja Romawi dan Raja Persia, dan juga Najasyi. Tidak pernah aku melihat seorang raja yang dimuliakan oleh rakyatnya seperti Muhammad yang dimuliakan oleh sahabat-sahabatnya. Walaqad ra'aitu qauman la yuslimunahu li syai'in abadan farau ra'yakum. Dan aku melihat mereka adalah satu kaum yang tidak mungkin mereka akan menyerahkan Muhammad kepada kalian abadan, selama-lamanya. Enggak mungkin akan membiarkan sedikit pun terluka. Jangankan terluka, nyentuh aja enggak boleh. Oleh Mughirah, ukhfuf yadak an wajhi Rasulillah. Ukhfuf yadak an wajhi Rasulillah. Apalagi mau dilukai, maka silahkan. Kalian pikirkan pendapat kalian. Demikian kata Urwah ibn Mas'ud. Aku melihat demikian keadaannya. Tidak mungkin mereka menyerahkan Muhammad pada kalian. Abadan. Farau ra'yakum. Maka silakan kalian lihat pendapat kalian. Wa inna Rasulullah SAW da'a Khirash ibn Umayyah al-Khuzai. Faba'atha ila Quraisy bi Makkah. Wa hamalahu ala ba'idin lahu yuqalu lahu al-Tha'lab. Liyuballigh ashrafahum anhu ma ja'a lahu. Fa'aqaru bihi jamal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa aradu qatlahu famana'athu al-ahabish fakhallu sabilahu hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita akan terjemahkan besok insyaallah bi'idznillah ta'ala. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta astaghfiruka wa